justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan. Pertanyaannya, siapa yang mau berdamai dengan lu? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Apa-apa. Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo yang menyeret sejumlah pihak ke dalam pusaran kasus belakangan ini makin memanas. Terlebih pihak Roy Suryo CS yang dengan tegas menolak usulan mediasi atau restoratif justice yang ditawarkan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, menolak keras adanya narasi perdamaian yang diembuskan oleh pihak lain, tidak terkecuali tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menurutnya membuka pintu perdamaian dengan mantan Presiden Joko Widodo sama saja pengkhianatan. Sedari awal pihak Roy Suryo menginginkan kasus dugaan ijazah palsu diselesaikan di pengadilan. Menurutnya itu harga mati yang kini tidak bisa lagi ditawar. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini, yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Karena sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Jimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Deklarasi Battle of Law dari pihak Roy Suryo CS yang menolak usulan perdamaian mendapat tanggapan tak kalah tegasnya dari Wakil Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, yang selama ini berada di garis terdepan membela keluarga Jokowi dari para musuh politiknya. Termasuk pada Roy Suryo CS, yang secara terang-terang telah menutup pintu damai dengan Jokowi. Perdamaian bukan tujuan yang hendak dikejar kubu Roy Suryo, tetapi terungkapnya ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Lantas apa tanggapan pihak Jokowi atas penolakan perdamaian dari pihak Roy Suryo CS? Pertanyaannya, siapa yang mau berdamai dengan lu? Kan begitu. Siapa yang mau berdamai dengan dirimu? Lu memfitnah Pak Jokowi, luar biasa fitnahnya itu, meng-underestimate dan sebagainya itu, ya. Pak Jokowi itu masih mengatakan kepada saya, kalau mereka divonis saya akan minta hakim ya meringankan vonisnya.
Ada nggak orang seperti digitukan, ya difitnah bisa-bisa 7 bulan, ya, tapi masih mempunyai hati yang emas, hati emas itu. Karena tidak mau melihat, walaupun beliau sudah step down 10 tahun sebagai presiden, ada warganya itu masuk penjara, ya, karena hal seperti ini. Kalau dikatakan mediasi, memang kan ada tawaran, mungkin bisa membantu oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki, ya, Ketua Reformasi Polri. Tapi kan semua sudah dijawab oleh kuasa hukum Roy Suryo itu, dalam hal ini Bung Ahmad Wazinuddin, yang mengatakan tidak ada mediasi, ya. Jadi artinya kalau itu sudah diputuskan tidak ada mediasi, ya sudah, kita tidak perlu untuk membicarakan mediasi atau restoratif justice, ya. Kalau you ingin kita berdamai, datang aja dan minta maaf bahwa saya salah ini dalam membuat keputusan atau membuat penelitian ini, ya, datang aja. Tapi sekarang sudah terlambat, gitu. Prosesnya sudah jadi tersangka. Kalau orang tersangka itu kakinya udah satu terdakwa, ya, terus kemudian menolak restoratif ide yang diberikan pada teman-temannya sendiri. Terjadi konflik internal juga mereka itu. Bang Refli Harun, tadi saya dengar di salah satu media, Refli Harun, terus siapa itu Asad Gaf itu tidak diterima tuh sama Bang Kosi, karena Bang Kosi memang legal standingnya jelas itu. Bang Kosi itu kuasa hukumnya Roy Suryo CS kan. Jadi memang dia berhak untuk menyampaikan kepada media bahwa yang lain gak usah ikut campur. Jadi kasihan juga sih saya lihat cawe-cawenya Refli Harun, cawe-cawenya si siapa Asegaf itu, untuk apa gitu loh. Orang nggak mau dibela kok, nggak mau di ini kok kalianan repot gitu loh. Kayak Bang Refli itu ya repot banget tuh dari kemarin loh. Aparat kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya tampak begitu berhati-hati dalam menangani laporan mantan Presiden 2 periode Joko Widodo, meski penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Bagaimana tidak, aparat kepolisian kini dalam tekanan publik setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Profesor Jimli Asidiki dan sejumlah tokoh nasional lainnya, usai protes massa yang berujung demonstrasi besar-besaran pada akhir bulan Agustus 2025 kemarin. Tidak dipungkiri berbagai catatan merah disuarakan masyarakat mengenai kinerja kepolisian yang menurutnya jauh dari kata profesionalisme. Senada dengan itu, kekecewaan juga disuarakan pihak Roy Suryo atas penetapan 8 orang tersangka terkait dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kuasa hukum Roy Suryo CS tidak ragu menuding adanya kriminalisasi atas penetapan tersangka terhadap ketiga kliennya yang melakukan penelitian ilmiah terhadap salinan ijazah Joko Widodo yang diragukan keasliannya. Berangkat dari kekecewaan itu, Roy Suryo CS berencana menggugat kepolisian 126 triliunan atau setara 1 anggaran kepolisian. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Jadi sekali lagi jangan lencengkan atau jatuhkan marwah institusi yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo untuk mendamaikan ijazah palsu. Sekali ijazah itu diprotes oleh rakyat tidak boleh dihentikan di tengah jalan, karena ini harus dituntaskan di era kita, tidak boleh kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Orang kayak begini nih, ya tidak ada tidak akan bisa memungkinkan untuk kita mau sampai ke bawah. Ini udahlah kau damailah, tapi tidak mungkin. Kenapa? Dia akan ngotot gitu loh. Bahkan
disampaikan, sudah disampaikan ke pengadilan nanti bahwa ini asli, tapi itu kriminalisasi menurut dia. Terus kemudian Pak Jokowi menyampaikan kepada mengikuti mengintervensi lah, dan pengadilan mengikuti Pak Jokowi lah. Jadi ini sampai ke situ kok. Jadi memang percuma. Ini harus dikandangin, nggak ada cerita. Masuk selesai. Setiap tersangka itu selalu mencari dalil, ya, dan selalu bermain juga kadang-kadang playing victim. Semua dibilang kriminalisasi. Ya, mereka kan take advantage dari adanya reformasi Polri ini. Makanya mereka ingin bertemu dengan Pak Jimlis Asidiki, ya, sebagai ketua reformasi Polri ini di PTK kemarin, yang kemudian mereka kan diusir, tapi kan playing victim, kita walk out. Ini kan terbuka, Pak Jimli mengatakan kan mereka tidak diundang. Pihak Roy Suryo CS juga mengingatkan tim Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diisi sejumlah nama besar seperti Jimli Asyidiki dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD untuk fokus pada pembenahan kepolisian, bukan malah mengurusi persoalan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang terus disuarakan Roy Suryo CS. Kepada Prof. Jimli, ilmuwan, peneliti itu jangan dibungkam lah Pak. Ya. Kalau cari pasal, cari salah itu gampang. Ya. Jadi tolong jaga demokrasi di Republik ini, ya. Supaya ke depan, ya, generasi ke depan tidak lagi takut untuk bersuara, melakukan kajian-kajiannya, menuliskan buku dan lainnya, tetapi diancam dengan undang-undang ITE 32-35 yang ancamannya sampai 12 tahun. Ini bisa jadi terjadi pada kami dan besok kepada kalian. Ya. Khususnya Rizwan, lu jangan percaya sama dia. Bagaimana seorang pembohong besar, saya katakan quote-unquote penjahat ini dipercaya oleh publik yang dikatakan sebagai ahli forensik. S2, S3-nya Yamaguchi aja dikatakan dia yang selalu dia agung-agungkan itu bodoh, tidak punya. Dia itu akan menghadapi ya kasus yang lain, ya kasus delik umum kriminal, gitu loh. Dia mau ngomong apapun juga apapun, buat saya itu melihat sama dia itu sampah. Kalau menurut saya penelitian dia. Sementara itu, Polda Metro Jaya disebut-sebut mengambil langkah tegas dengan melakukan pencekalan terhadap seluruh tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, termasuk Roy Suryo CS agar tidak berpergian ke luar negeri. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga memerintahkan Roy Suryo CS untuk wajib lapor sekali dalam seminggu. Menanggapi informasi mengenai pencekalan berpergian ke luar negeri, pihak Roy Suryo dengan tegas membantahnya. Menurutnya tidak ada pencekalan dari Polda Metro Jaya pada saat pemanggilan. Lantas apa kata kedua belah pihak menanggapi laporan adanya pencekalan? Katanya juga sudah dicekal ya untuk luar negeri ya, teroris ini kan. Dan mereka juga mengajukan yang namanya gelar perkara khusus, ya. Memasukkan permintaan itu, kemudian ada beberapa saksi sebagai saksi ahli kan, ya, dan saksi meringankan. Nah, ya itu sah-sah saja karena itu juga sesuai konstitusi kan, sesuai KUHP itu gitu. Yang penting tidak membuat kegaduhan baru seperti itu. Ketiga kami RRT itu dicekal, bukan? Dicekal ke luar negeri? Tidak, karena kami tadi sudah sampaikan saya ada Dicekal. Saya ada beberapa jadwal untuk simposium untuk bicara di luar negeri ya, dan itu oke saja. Kenapa tidak ada pencekalan, ada pembandingnya? Seorang napi 6 tahun yang lalu. Dari informasi dari beberapa yang saya baca media, terus ditambah adalah yang menyampaikan saya, tapi di luar penyidik Kamnek, menyatakan bahwa sudah masuk ke pencekalan 8 orang ini.
Kemarin ditemani kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi tugas wajib lapor. Selain itu, Roy Suryo CS juga meminta Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus atas kasus yang saat ini menjerat Roy Suryo CS hingga ditetapkan menjadi tersangka. Dalam gelar perkara khusus yang baru saja diajukan, pihak Roy Suryo juga meminta Polda Metro Jaya menghadirkan ijazah fisik Joko Widodo yang katanya menjadi salah satu barang bukti yang masih dilakukan penyidikan. Lantas seperti apa hasil pengajuan gelar perkara khusus yang diminta pihak Roy Suryo CS? Apa pula tanggapan kubu Jokowi mengenai permintaan Roy Suryo tersebut? Apa tugas kita di Polda hari ini? 1, wajib lapor diri bagi 3 tersangka, tapi jadwalnya beda-beda. Kedua adalah mengajukan gelar perkara khusus yang ini tertunda dari sejak awal. Ketiga, mengajukan ahli dan saksi ahli meringankan. Oke? Satu hal yang mau saya tambahkan. Saat ini juga kita sedang bersidang di KIP. Tadi Mas Roy jelaskan. KIP itu paralel dengan yang ada di Polda ini. Paralel tuh. Kebetulan kuasa hukum yang ada di KIP juga kan kami juga. Ya, gitu ya Mas Koji ya, sama rekan Gabur. Jadi di sana dan di sini itu paralel dan saling melengkapi. Mudah-mudahan akan semakin cepat terungkap apa yang menjadi terbenam, istilah saya terbenam di bangsa ini beberapa tahun terakhir ini. Itikat kita baik dan basic Mas Roy dan Bang Risman itu akademik ilmiah saintifik. Sekali lagi kami tekankan, jika ada yang masih bicara di luar sana, di luar akademik, itu out of the box service. Kami meminta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan primary evidence ijazah Pak Joko Widodo. Betul. Karena selama ini ijazah inilah yang menimbulkan perdebatan dan ada 8 anak Pak yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian kalau dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan penuntutan. Ini kan sesuatu yang perlu terlebih dahulu diberikan kejelasan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan primary evidence, apakah memang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Dan yang kedua, Mas Roy, Bang Rismon punya kepentingan untuk melihat dan meraba ijazah tersebut. Karena selama ini yang dituduhkan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu melakukan analisa-analisa ilmiah hanya berdasarkan dokumen digital. Kalau mereka pada awal itu baik-baik datangnya, ingin melihat, akan diperlihatkan. Tapi ini nih bukan melihat, merampok, mengambil ijazah Pak Jokowi. Dia teliti, nah lu siapa? Dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Kalau menurut saya ini adalah upaya untuk memperlama saja, tapi ya sekali lagi kami tidak bisa menanggapi lebih jauh karena ini kewenangan penyidik. Kalau dipercaya mereka, tidak akan habis-habisnya, semua akan salah di mata mereka. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, Roy Suryo tidak kehabisan gaya menyerang Joko Widodo dan keluarganya. Ya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu kembali bikin gebrakan baru yang membuat kubu Joko Widodo berang dengan tingkahnya. Seperti diketahui dalam berbagai kesempatan, Roy Suryo kerap memberi sindiran menohok melalui tulisan di bajunya. Kali ini Roy Suryo menyinggung Fufu Fafa.
Lantas apa maksud dari kata-kata tersebut? Dan apa reaksi pihak Joko Widodo mengenai tulisan di baju Roy Suryo kemarin? Benarkah ditujukan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Yang jelas semua masyarakat juga insya Allah juga mengetahui, dan kita juga lihat bahwa dia terbuka, dan kalau memang ada ingin memberikan saran silahkan, jangan melakukan kegiatan pura-pura tidak tahu apa-apa. Adalah sini. Kalau saya Pura-pura tidak tahu apa-apa. kalau saya boleh meminta, besok mereka kalau diundang di televisi cari lawan bicara yang sebanding. Jadi pokoknya ditahan. Kenapa nggak ditahan? Itu bukan debat. Terus ada termo yang sok ilmiah. Iya. Vigilant, Arvis, apa-apa. Tanya kepanjangannya Vigilant apa? Sikap kami adalah kami mengapresiasi, kami menghormati semua pihak yang melakukannya demi NKRI. Kami tidak berpikir individu, kami juga tidak berpikir bahwa kami akan saling tikam, kami akan saling membicarakan, enggak. Meskipun di sana mungkin berpikiran bicarakan baju orange, tapi kami insya Allah tidak. Selama perdebatan itu, mohon maaf, saya sendiri aja bisa membongkar kebusukan-kebusukan mereka kan. Kan jelas toh, ikuti aja gitu. Gampang kok, nggak perlu pakai ahli-ahli gitu. Masyarakat juga sudah cerdas. Siapa sih yang mau percaya dengan teroris ini? Menurut saya, siapa gitu? Apakah seluruh rakyat Indonesia? Bohong besar untuk bicara itu. Kalau ya ada orang yang membenci Jokowi, ya pasti akan mendukung beliau. Mereka itu, ya. Kan dia selalu kan ingin mencoba bagaimana ya Jokowi itu dipatahkan kaki-kakinya, quote unquote ya, dalam arti mencoba membuat framing sehingga masyarakat itu, rakyat Indonesia itu tidak menyukai Pak Jokowi lagi, kan begitu. Nah, dengan jalurnya apa? Ya dengan jalurnya ijazah palsu, ijazah Mas Gibran, ijazah yang lain-lain, sampai makamnya beliau pun juga, makamnya keluarga beliau pun juga disatroni untuk itu. Artinya kalau ada orang yang percaya kepada mereka, ya mohon maaf aja, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai adat maupun istiadat untuk itu. Jadi kayak dimainin, bukan Pak Insinyur Joko Widodo yang memainkan Republik ini, tapi ini masyarakat kayak Roy Suryo CS inilah yang menghancurkan Republik ini gitu loh. Nah, karena apa? Ya mungkin benar, dan saya bisa yakini itu ada pihak-pihak lain, kekuatan politik di belakang mereka yang memang sengaja mengacak-acak Republik ini gitu loh. Nah, untuk Pak Presiden Prabowo saya sampaikan ya, lihatlah ini yang mereka yang melakukan hal-hal seperti ini. Masa mau dilegitimasi? Masa kalah negara dengan tiga orang peneliti yang minor seperti ini? Sebenarnya kalau saya melihat kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya tidak murni lagi urusan penegakan hukum sebenarnya, tetapi sudah bercampur aduk dengan urusan politik. Karena dari awal memang sejak lama saya juga sudah menganalisa bahwa mengapa banyak kelompok juga yang sekarang menyerang Pak Jokowi dengan berbagai isu. Bukan hanya soal ijazah palsu, tetapi ada proyek WUS, kemudian IKN. Nah, ijazah palsu ini masih terus bergulir. Nah, muatan politiknya menurut saya 11-12 dengan urusan hukumnya. Namun hari ini menurut saya publik juga sudah mulai jenuh melihat perdebatan tiada akhir dari kasus dugaan ijazah palsu ini. Di pihak penggugat memiliki argumentasi yang kuat, bukti yang kuat, bahkan mereka tidak takut dengan apapun. Kemudian di kubu Pak Jokowi, mereka juga punya argumentasi yang kuat, punya pembelaan yang kuat. Namun memang menurut saya kasus ini harus segera diakhiri lah.
jangan sampai hanya karena urusan ijazah ini energi dan perhatian kita justru teralihkan pada hal-hal yang seperti ini. Harusnya kita produktif sebagai bangsa. Jadi sudah harus mengurus hal-hal yang besar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.